Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menaklukkan Ketakutan. Saudara, kalau mau jujur, banyak orang Kristen sebenarnya memiliki ketakutan untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati. Kurang berani atau tidak berani berkomitmen untuk hidup suci. Tidak berani meninggalkan percintaan dunia, tidak berani untuk mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu secara penuh. Ini ketakutan yang aneh, walaupun seringkali tidak disadari sebagai suatu ketakutan. Ketakutan seperti ini jelas bukan dari Tuhan, tapi dari iblis, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Apalagi ketakutan seperti itu. Maka pikiran dan perasaan seperti itu harus kita taklukkan. Kita harus belajar karena kitalah yang harus menaklukkan, bukan Tuhan. Tuhan bisa melakukan, tetapi dia melanggar tatanannya sendiri. Karena apa? Karena dia sudah memberi kita kehendak bebas. Maka tidak mungkin Tuhan mengintervensi. Kunci penting dalam kekristenan adalah harus berani melangkah, saudara. Ketika kita berani ambil keputusan melangkah, kita akan terdorong untuk mendekat kepada Tuhan, ke gereja, berdoa, dan mendengar firman. Tidak bisa tidak, saudara. Ketika kita menaklukkan ketakutan, ketakutan itu kita bunuh, kita matikan, kita padamkan, kita buang. Pasti keberanian untuk melangkah itu akan muncul. Kita harus bisa menguasai diri kita sepenuhnya. Pikiran, perasaan, dan jiwa yang ada di wilayah kita harus dalam penguasaan dan kendali kita. Sebaliknya, kalau kita biarkan perasaan takut itu, kita akan selalu takut, saudara. Percayalah, setan selalu membuat kita ragu dan berkata, "Kamu tidak bisa hidup suci, nanti saja. Tunggu saatnya, tunggu waktunya. Kan kamu juga tidak berbuat jahat terhadap orang, juga tidak melakukan kesalahan. Udahlah, nggak usah dipikir." Nah, suara-suara seperti itu dari iblis. Itu semua tipuan. Setan selalu berkata, lebih baik nanti saja, nanti saja. Nah, saudara, yang namanya waktu itu semua baik, karena Tuhan memberi waktu itu baik adanya. Jadi kenapa kalau untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan harus ditunda, harus nanti? Baik atau tidak, semua itu tergantung bagaimana kita memaknai dan mengisi hidup ini. Jadi komitmen untuk hidup suci, meninggalkan percintaan dunia, itu bukan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Tetapi itu hal biasa, itu standar kekristenan yang benar, yang Allah kehendaki. Karena memang itulah pilihan hidup satu-satunya yang akan menghindarkan kita dari api kekal neraka, dari kehidupan yang mendukakan hati Tuhan. Maka ketika kita tidak berani atau takut berkomitmen untuk meninggalkan percintaan dunia, untuk hidup suci dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, sejatinya kita belum melangkah kepada hidup yang benar. Sebaliknya, ketika kita berkomitmen mengikut Tuhan dengan benar, apapun yang Tuhan mau, pasti kita lakukan.
Apapun yang bisa menyukakan hati Tuhan, pasti kita upayakan. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita sungguh-sungguh dalam mengiring Yesus. Jangan takut untuk serupa Yesus. Jangan takut sempurna seperti Bapa. Itu bisa, itu biasa, bukan berlebihan. Jangan takut untuk keluar dari yang najis. Jangan takut mengarahkan fokus kita ke langit baru dan bumi baru. Jangan takut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita harus bisa menaklukkan ketakutan itu. Kita harus bisa mengalami hadiratnya setiap hari. Harus bisa kagum akan kebenaran-kebenarannya. Memang itu tidak mudah, tapi mari coba kita bayangkan kita sudah meninggal dan ada di hadapan Tuhan. Kita pasti bisa menyadari dosa apa yang masih kita miliki. Bagian hati kita yang mana yang masih belum dimiliki Tuhan dan belum kita persembahkan kepada Tuhan. Bisa bukan? Masalahnya banyak dari kita yang tidak membuka hati untuk diperiksa oleh Tuhan, tidak bersedia mengosongkan hati dari hal-hal dunia, tidak membuka hati untuk diisi oleh Tuhan dan Roh Kudus, tidak berani all out, tidak berani habis-habisan untuk Tuhan, masih memiliki kesenangan lain. Itulah masalahnya, saudara. Harusnya yang kita ingini tidak ada hal lain kecuali Tuhan. Seperti kata pemazmur, siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur 73 ayat 25. Kalau itu kita penuhi, percayalah suatu hari nanti kita akan tahu betapa beruntungnya kita, saudara. Kita harus sadar bahwa dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan abadi. Jadi jangan main-main, jangan takut lagi untuk hidup suci, karena hanya itulah cara agar kita bisa terhindar dari api kekal. Tidak hanya itu, kita juga harus berusaha menghindarkan sebanyak mungkin orang agar jangan sampai mereka binasa. Jangan sampai urusan sepele, urusan dunia ini sampai menggeser fokus kita dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara, kuasa gelap itu dahsyat dan luar biasa. Tetapi tentu tidak akan pernah melebihi kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah kita. Namun kalau kita tidak minta pertolongan Tuhan, kita pun pasti habis, saudara. Jadi sekali lagi ingat ya saudara, kita harus bisa menaklukkan ketakutan kita yang salah, ketakutan atau ketidakberanian kita untuk hidup suci. Percayalah dan tidak usah khawatir lagi akan kebutuhan saudara. Tuhan pasti pelihara. Prinsipnya, asal ada makanan dan pakaian cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. Semua pasti bisa dilewati. Juga mari kita ratapi dunia ini. Jangan mementingkan diri sendiri, tetapi jadilah berkat bagi sesama, supaya hidup kita bermakna bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.